semua orang tua layak disebut panutan. Ada yang justru durhaka, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Ternyata kalian berdua curangin pembeli pakai batu pemberat ini. Kalian pikir aku nggak tahu? Meski harus mengorbankan anak dan orang tua sendiri. Ini tega banget sih, Bu. Nenek ini mertua Ibu. Ngapain ngurusin orang yang bisa cuma nyusahin hidup orang? Hah? Demi harta, mereka rela menutup hati nurani, bahkan menukar cinta dengan keserakahan. Kamu karena udah buang mie itu ke tong sampah. Itu udah kedelasa, Ibu. Itu bisa bahaya buat orang lain. Kalau kamu nggak bisa dukung orang tua kamu sendiri, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Kisah saya berawal saat ayah dan ibu saya memperlakukan pembeli di toko kami dengan tidak ramah. Maksudnya tidak ramah seperti apa, Mbak Syifa? Mereka sering ketus kepada pelanggan. Bahkan terkadang di saat pelanggan menawar, sama mereka langsung dimarahi. Bahkan kadang diusir sama mereka. Mereka sering mengomel di depan pelanggan dan suka ngatain orang miskin itu nyusahin. Jadi Mbak bisa dibilang bahwa sebenarnya orang tua Mbak itu nggak hanya saja bersikap tidak ramah, tetapi juga merendahkan para pembeli yang datang. Iya Mbak, terutama kalau tahu pembelinya beli cuma sedikit atau ngutang. Padahal toko itu letaknya di kampung. Ya wajar aja kalau ada yang belinya eceran. Bu, nih Bu, sekilo pas. Telurnya masih segar-segar. Makasih ya sih Pak, pelayanan kamu itu enak banget. Jadi saya seneng. Yang sama Bu. Ya. Sini dulu, Bu. Saya timbang. Ini namanya bukan sekilo sih, Fa. Tapi lebih. Pak, tapi kan Ibu ini pelanggan tetap kita, Pak. Tetangga kita apa cuma beda gang aja? Justru karena tetangga bahaya. Dia bisa manfaatin kita. Kamu tuh ya jangan sok dermawan, bisa nggak? Pak, saya itu nggak minta lebih loh. Saya ini di sini pelanggan, sering belanja di sini kok. Kalau nggak suka cara saya jualan, gampang. Nggak usah beli di sini. Iya sih Pak, makasih ya. Siva, kamu tuh ya dari kemarin ngerugiin terus. Telur lebih lah, gula kurang duitnya. Ini tuh toko ya, bukan panti asuhan. Tapi kan Ibu tadi itu orang kampung sini. Kalau misalnya kita kasih pelayanan yang baik, mereka pasti balik lagi. Yang ayah butuh itu untung. Kalau mereka dikasih lebih terus, lama-lama kita yang bangkrut. Udah salah, urus nenek kamu, kasih makan. Cepat. Azim Ibu. Ibu apa-apaan sih, Bu? Ibu kenapa pelakuin nenek kayak gini sih? Kamu tuh jangan ikut campur urusan orang, bisa nggak? Hah? Emang dia cuma jadi bebak? Lihat aja. Nek, maafin Siva telat ya, Nek. Siva suapin ya. Bisanya cuma sok manis ya di depan orang yang sekarat. Coba kalau kamu ngurusin diri suami, bisa nggak? Hah? Nggak ada. Malah cuma bisa dinyusahin doang kan nih. Bu, nenek ini mertuanya Ibu. Neneknya aku. Kenapa Ibu mau nyumpah nenek kayak gini sih? Kamu makin gede cuma bisa makin melawan. Silakan kamu urus nenek kesayangan kamu itu. Oh, jadi nenek tinggal sama Mbak Syifa. Sebenarnya kami yang tinggal sama nenek Mbak. Karena rumah yang kami tempati itu rumah orang tua dari ayah saya. Jadi rumah itu adalah rumah warisan dari nenek ya Mbak Syifa ya. Tapi kalau saya tadi nyimak ceritanya Mbak Syifa, kok sepertinya
ibu Mbak itu tuh gak mau ngurusin nenek. Iya Mbak, ibu selalu menganggap nenek itu adalah beban. Nanti saya antar ke tempat Bapak ya, Pak. Iya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya oke, terima kasih, Pak ya. Pak, berasnya taruh di sebelah mana? Taruh dalam toko aja, ya. Gimana sih? Baru pulang ke sini aja nyusahin kamu. Mohon maaf Pak, bahu saya keseleo Pak. Alasan aja kamu. Kalau nggak bisa kerja, bilang. Ngapain kamu saya gaji? Hah? Maaf Pak. Ya jangan kayak gitu dong ya, kan udah minta maaf. Kamu diam ya. Kamu jangan coba ngatur-ngatur ayah ya. Ada apa sih? Kok berisik banget? Ini nih dia. Jatuhin karung beras. Lihat tuh, beras berceceran kemana-mana. Hah, ya udah pecat aja kalau nggak becus kerjanya. Mohon maaf Pak, Bu. Jangan pecat saya. Saya tulang punggung keluarga. Itu bukan urusan saya. Maaf Bu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Tapi gimana soal gaji saya Pak? Nih ya, gaji kamu. Saya potong setengah. Buat ganti rugi beras-beras yang berceceran. Tapi mohon maaf Pak, ini kan nggak sampai 1 kilo Pak. Cuman sedikit Pak. 1 biji pun itu kerugian buat saya. Sekarang kamu pergi. Saya permisi Pak. Ya, ayah kok tega banget sih? Nggak perlu sekejam itu juga kali ya? Kamu ngapain ngurusin hal kayak beginian? Urusin aja kerjaan kamu. Udah, Sipa, bantu ayah. Jangan banyak protes kamu. Kamu, bawa ini. Iya. Awas kamu jangan meleng. Ikutin ayah. Aduh Mbak, saya kok jadi kesel sih mendengarnya. Maaf ya Mbak Syifa ya. Tapi orang tua Mbak itu tuh saya nggak nyangka sampai segitu pelitnya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya yang anaknya aja kadang jengkel banget ngelihat mereka Mbak. Kadang saya merasa sangat malu sekali ngelihat perlakuan mereka. Tapi Mbak Syifa, dengan perlakuan mereka yang seperti itu, apa toko sembakonya masih ada pembeli? Masih Mbak, bahkan nggak berkurang sama sekali. Karena di kampung itu satu-satunya toko sembako hanya toko kami itu Mbak. Kalaupun ada, toko lainnya itu jaraknya jauh banget Mbak. Mungkin itu juga yang membuat ayah dan ibu menjadi sangat otoriter. Mereka berlaku semena-mena Mbak kepada masyarakat. Bukan hanya itu, mereka juga mulai curang. Curang? Ini Bu, Ibu, ada yang berbeda dengan timbangannya ya? Sepertinya kurang deh. masa sih? Enggak, orang tadi timbangannya kan pas. Mungkin perasaan ibu aja kali. Saya langganan di sini. Saya hafal banget. Biasanya beras segini itu lebih banyak dari ini. Bu, ada apa Bu? Gini Siva, Ibu tanya baik-baik. Kenapa timbangan berasnya sekarang berbeda? Biasanya Ibu beli segini cukup untuk seminggu. Ini mah paling cukup untuk 2 hari aja. Bu, gak usah ngajarin ya Bu ya. Nih, Ibu lihat ya. Ibu lihat. Nah, kan? Pas kan timbangannya? Nah, Siva, lihat sendiri kan? Pas kan? Iya sih Bu, kelihatannya pas. Sudahlah Bu, gak usah drama. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Aduh, emang situ siapa? Bu Arni, saya itu pembeli. Saya beli pakai uang saya sendiri. Kenapa Ibu ngomongnya begitu? Bu, kalau nggak punya uang, nggak usah maksa untuk beli beras yang mahal. Ya, kalau ibu nggak suka, nggak puas, nggak usah belanja di sini Bu, belanja di tempat lain. Susah amat. Ibu jangan gitu dong Bu. Ini kan pelanggan lama Bu. Kamu jangan bela-bela dia. Mau jadi pahlawan pembeli kamu? Hah?
Ya udah, saya nggak akan balik lagi ke sini. Banyak toko di luar sana yang lebih baik dan amanah. Iya. Makan jagung sana. Makan jagung ya. Gak usah maksa buat beli beras mahal di sini. Gih, sana pergi. Dasar. Siva, kamu jaga toko. Ibu mau istirahat dulu ya. Iya, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi beneran. Mereka dengan cara curang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bener tuh ya. Pembeli nyolot banget. Udah dikasih takaran sesuai timbangan. Tapi masih aja banyak ngomong. Sebel. Udah sayang, kamu jangan marah-marah begitu. Nanti kalau Siva denger gimana? Lagian ya, menurut aku juga gimana kalau pemberatnya itu kita copot dulu. Biar aman. Apa? Aman? Hah? Iya. Emang kamu gak mau kaya? Lagian orang juga gak bakal tahu itu dikasih pemberat. Iya, oke. Itu cuman saran aja dari aku. Kalau menurut kamu aman, ya silakan. Ini kan yang ayah sama ibu pakai. Aku baru sadar, ternyata kalian berdua curangin pembeli pakai batu pemberat ini. Kalian pikir aku nggak tahu? Sin, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang tua. Kami lakukan itu semua demi kebaikan keluarga kecil kita. Dan juga itu juga buat masa depan kamu juga, Siva. Aku nggak butuh masa depan dengan dosa. Aku nggak mau makan duit haram. Kalau kamu nggak bisa dukung orang tua kamu sendiri, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Hai ya. Ada atau tidak kau lakukan itu. Kau Baik. cinta Aku bakalan pergi sekarang. Kau tinggalkan aku. Cukup. Jangan Siva, jangan pergi. Salman, Arni, kamu tega ini darah dagingmu, anak kandungmu sendiri. Bu, Ibu jangan ikut campur urusan keluarga kecil kami. Ini urusan kami. Ini rumah saya. Kalian tidak ada hak usir Siva dari sini. Oh, jadi sekarang Ibu mau mengungkit-ungkit soal rumah ini? Iya. Ya, memang ini rumah saya. Kalian berdua memang hanya numpang di sini. Terlaluan. Numpang? Hah? Selama ini aku yang masakin, nyuapin, dan ngurusin Ibu. Kalau aku gak ada, Ibu udah gak ada. Bu, Ibu gak pernah ikhlas kan ngurusin nenek? Selama ini yang ngurusin nenek tuh aku, Bu. Aku yang nyiapin, aku yang mandiin, semuanya tuh nenek tuh aku yang ngurusin Ibu. Bukan Ibu. Kurang ajar. Kenapa, Bu? Mau tampar? Tampar, Bu, tampar. Tampar sepuas Ibu, tampar, Bu, tampar. Udah, kalian jangan ribut. Diam! Bu, Ibu cukup ya. Ngungkit-ngungkit masalah itu terus. Sekarang rumah ini milik saya. Waktu itu saya benar-benar sudah ingin pergi dari rumah. Tapi karena nenek menahan saya nggak tega. Saya nggak bisa ninggalin nenek, Mbak. Tapi bagaimana caranya kamu menghadapi orang tua kamu sendiri dengan kecurangan mereka itu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mereka malah makin menjadi. Astagfirullah. Ya Allah.
Ampuni dosa ibu dan ayahku ya Allah. Tolong bukakan pintu hati mereka ya Allah. Tolong lembutkan jiwa mereka. Supaya mereka bisa kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Allah. Tolong jauhkan mereka dari keserakahan ya Allah. Yang telah dibutakan oleh cinta dunia ini. Hamba mohon ya Allah. Rabbi firli. Loh, ini kan mie yang udah expired. Kenapa kamu keluarin? Kamu tenang aja. Pembeli tuh gak bakalan ngecek. Dan pembeli itu gak peduli sama tanggal expire. Aku punya ide. Jadi, mie ini akan aku jadikan bonus. Setiap pembeli yang belanja 100.000 akan dapat bonus mie ini. Cerdas kamu. Apaan tuh? Jangan-jangan kucing lagi. Bisa jadi. Udahlah, nggak penting. Mending kita tata aja mie-nya, ya. Iya sih. Saya harus nahan setiap hari lihat kecurangan yang mereka lakukan. Saya cuma bisa istighfar. Bagi mereka, uang lebih penting dari segalanya. Daripada kejujuran. Lebih penting daripada hati nurani, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya orang tua kamu melakukan kecurangan? Iya, Mbak. Yang mereka pikirkan hanya keuntungan terus. Tapi keuntungan yang tidak berkah, Mbak. Mbak, tapi kalau udah ngejual makanan yang kadaluarsa, itu kan bisa membahayakan kesehatan para pembeli. Saya juga tidak habis pikir. Kenapa mereka bisa tega melakukan itu, Mbak? Terus Mbak, pada saat itu, ketika kamu mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan? Diam-diam saya buang, Mbak, makanan kadaluarsa itu. Karena saya nggak mau ikut-ikutan dosa. Sayang. Sayang, ini minyak kadaluarsa. Tapi, ini bisa jadi bonus untuk pembeli. Ini adalah jurus ampuh untuk kita narik pembeli. Nanti orang belanjanya jadi banyak, terus dapat bonus. Padahal bonus penyakit. Yang penting kita sehat, kaya raya. Urusan orang lain mah nanti aja. Banget kamu. Ya, taruh dulu. Ya Allah, sampai segininya. Gimana bisa mereka nggak mikir akibatnya? Lupa, Apa? HP ketinggalan di toko. Aku ambil dulu ya. Yaudah, kamu ambil deh ya, aku tunggu sini. Oh iya, yaudah. Bentar ya, bentar.
ketinggalan lagi. Sayang. Iya sayang. Tuh, pegel ya sayang. Yaudah aku pijitin ya. Ayo, ayo. Aku harus buang ini semua. Sangat berat ya Mbak perjuangan kamu demi menyelamatkan orang banyak. Iya Mbak, tapi saya nggak mau perbuatan jahat kedua orang tua saya menyakiti orang yang tidak tahu apa-apa Mbak. Kamu tuh berani sekali melawan kejahatan walau pelakunya itu adalah orang tua kamu sendiri. Saya sadar kalau saya diam aja, saya akan jadi bagian dari ketidakjujuran mereka. Walaupun saya sadar, saya akan menerima perlakuan kasar. Perlakuan kasar seperti apa yang kau maksud? Mereka tahu Mbak, kalau saya menukar mie instan yang sudah mereka bungkus. Mereka tahu. Dan saat itulah mereka benar-benar menganggap saya sebagai musuh, bukan anak mereka lagi. Ini kan mie yang tadi malam saya udah siapin untuk dijual. Kenapa ada di sini? Ini pasti kerjaannya si Siva nih. Terlaluan ini anak ya, makin lama makin melunjak ya. Hah? Siva! Siva! Iya Bu, ada apa sih Bu? Kamu kan yang udah buang mie itu ke tong sampah. Jawab! Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani-berani kamu buang barang dagangan seenak jidat kamu? Iya, aku yang buang. Itu udah kadaluarsa Ibu. Itu bisa bahaya buat orang lain. Jangan ikut campur dan ngatur-ngatur toko ini. Itu bukan urusan kamu, ngerti kamu? Gak bisa gitu Ibu. Aku kan tinggal di sini, aku nggak bisa diem dong Ibu sama Bapak ngerugiin orang lain. Hajar kamu ya. Anak durhaka kamu. Ibu. Ah. Jangan begitu sama Siva. Lagi-lagi ikut campur ibu ini. Bisa diem aja nggak sih? Hah? Ibu ini udah tua ya. Hah? Ibu ini udah tua, diem aja sana. Ya, Ibu. ngerti? Gak usah sok jadi malaikat. Ibu, apa-apaan sih Bu? Bener-bener ya. Hah? Mau kamu apa? Mau kamu apa? Mau dihajar? Hah? Lepasin. Nenek. Biarin. Tua. Ngeribetin hidup orang. Ibu tega banget sih Bu. Nenek ini mertua Ibu. Ngapain ngurusin orang yang bisa cuma nyusahin hidup orang? Hah? Bangun, Nek. Nek. Nenek bangun, Nek. Nenek bangun, Nenek. Jangan tinggalin aku, Nek. Nek. Nenek bangun, Nek. Aku bangun, Nenek bangun. Ibu saya,
bukan cuma berbuat kasar ke saya, Mbak, tapi juga ke Nenek. Ya ampun Mbak Syifa. Dan nenek kamu sendiri bagaimana kondisinya setelah kejadian itu? Nenek sempat pingsan, Mbak. Tapi alhamdulillah setelah itu sadar lagi. Cuman sejak itu kondisi fisiknya terus menurun. Lemah banget, Pak. Dan apakah saat itu kamu bawa nenek ke rumah sakit Mbak Syifa? Saya udah niat membawa periksa Nenek. Tapi dilarang oleh ayah saya, Mbak. Dilarang sama ayah? Iya, Mbak. Ini kan adalah ibu kandung dari beliau. Kok tega-teganya dia melarang? Itu juga yang bikin saya nggak habis pikir, Mbak. Alasannya karena ayah nggak mau keluar uang. Kata ayah, berobat ke rumah sakit biayanya mahal. Mendingan uangnya buat beli isi toko, Mbak. Siapa mohon ya, Nek, kita ke rumah sakit ya. Nenek jangan nolak ya. Gak usah, Nak. Nenek hanya ingin istirahat. Nenek tuh ke rumah sakit. Udah nggak usah dibawa ke rumah sakit. Mahal. Minum obat yang udah ada aja. Nanti juga sembuh. Ayah. Ayah tuh tega banget ya. Nenek itu ibu kandungnya ayah. Kamu bilang ayah tega sama nenek kamu. Kamu inget ya, nenek kamu selama ini siapa yang ngasih makan? Kasih obat. Biaya tempat tinggal. Siapa? Peduli itu bukan cuma soal uang. Nenek tuh butuh perawatan, ayah. Udah Mas, nggak usah debat. Lagi pula kan ibu kamu jatuh juga semua gara-gara Syifa. Dan sampai kapanpun dia gak akan pernah nurut, ya kan? Ibu. Ibu tuh keterlaluan ya, Bu. Jelas-jelas ibu dorong nenek sampai nenek pingsan, Bu. Aku tuh lihat semuanya, Ibu. Syifa, dah, jangan berdebat. Banyakin sabar ya. Kamu anak baik, anak soleha, cucu kebanggaan nenek. Maksudnya apa muji-muji Syifa ya? Hah? Maksudnya karena saya nggak soleha, saya nggak baik, gitu? Kamu jangan suuzon sama ibu. Alah udahlah Bu. Dari dulu kan memang ibu nggak pernah suka sama aku. Ngaku aja. Males dengerin drama nenek tua kayak lu. Ibu ya, udah sakit-sakitan, udah tua. Bisanya bikin Arni marah aja. Ibu tuh harus bersyukur masih ditampung di rumah ini. Ayah. Kamu juga. Kamu itu sama aja sama kayak nenek. Didiemin makin kurang ajar. Nenek. Nek, kita ke rumah sakit ya, Nek ya, Nek. Nek, Syifa mohon, Nek. Syifa masih punya uang kok, tabungan, Nek. Nenek gak mau nyusahin kamu, Nak. Nenek sayang kamu. Nenek cuma sakit. Udah kita ke rumah sakit aja ya. Sayang, aku minta maaf ya soal ibu tadi. Ibu memang kadang ngomong suka gak enak. Seenaknya kamu bilang. Itu ibumu loh Mas. Enak banget dia nyindir aku di depan anak. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi ibu kan lagi sakit. Kamu jangan masukin ke hati omongannya ya. Masih syukur aku gak nyuruh dia ke panti jompo. Pokoknya kalau dia masih terus aja bikin aku naik darah. Kamu pilih Mas. Aku yang keluar dari rumah ini atau ibu kamu yang keluar. Sayang, kamu gak bisa maksa aku kayak gitu dong. Ibu itu orang tua aku, kamu gak bisa maksa aku milih antara kamu sama ibu. Hei, aku istri kamu. Aku ngurusin rumah, toko, kamu. Masih kurang? Ya maksud aku gak begitu. Pokoknya kalau ibu kamu masih terus aja bikin aku marah, aku minta pisah.
Nggak sayang, aku nggak mau pisah sama kamu. Aku masih sayang banget sama kamu. Aku pilih kamu daripada ibu aku. Ya memang sepantasnya kamu lebih sayang aku ketimbang ibumu sendiri. Ayah saya memang lebih sayang sama ibu saya, Mbak. Makanya dia lebih peduli sama ibu saya dibandingkan sama ibunya sendiri, Mbak. Kalau saya melihat sifat kamu ini seperti berbanding terbalik dengan orang tua kamu. Maaf ya Mbak, kalau saya bicara belak-belakan. Ya Mbak, gak apa-apa. Nenek saya juga suka bilang seperti itu, Mbak. Mungkin karena dari kecil saya lebih banyak diasuh sama nenek dibanding ayah dan ibu saya, Mbak. Ya pantesan ya Mbak. Itulah mengapa kamu begitu dekat sama nenek kamu. Iya Mbak, kalau ada apa-apa sama nenek, saya sangat cemas sekali, Mbak. Iya Mbak. Saya bisa lihat betapa kamu mencintai nenek kamu dari cara kamu membicarakan mengenai beliau. Lalu Mbak, setelah semua kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh kedua orang tua kamu? Orang tua saya bukan hanya licik, Mbak, tapi mereka juga iri, Mbak. Iri? Kenapa Mbak bisa ngomong begitu? Waktu itu ada tetangga saya yang berangkat umroh, Mbak. Ayah dan ibu saya seperti nggak terima gitu, Mbak. Mereka berpikir mereka yang berhak berangkat duluan karena mereka merasa lebih kaya dari orang itu, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya kelakuan orang tua kamu. Masya Allah ya Bu, luar biasa. Ustadz Imron bisa berangkat umroh bareng istrinya. Padahal kan cuma guru ngaji. Itu namanya rezeki berkah, Pak. Karena kalau orang yang suka ngajarin ngaji itu, rezekinya nggak pernah salah arah. Alah, itu palingan juga hasil dari nipu murid-muridnya. Astagfirullah, Bu Arni, jangan asal nuduh. Itu fitnah. Saya nggak fitnah, itu kan keyakinan saya. Saya bebas berpendapat dong. Hati-hati kalau ngomong itu ya. Ustadz Imron itu orang baik-baik. Kok kamu nyolot sih? Istri kamu yang mulai nyolot duluan. Kamu juga jangan ikut-ikutan. Kenapa kamu ditunjuk? Hah? Berani? Apa? Berani kamu? Udah berhenti ya, ini di luar rumah, malu sama orang diliatin. Syifa, kasih tahu ya orang tua kamu, jangan suka fitnah orang. Ayo sudah Bu, kita pulang. Ngapain ngeladenin orang kayak gini? Ngapain juga kalian kamu? Urusan kita belum kelar ya? Ayo. Udah, ibu, ayo. Siva, kamu itu malah belain mereka. Harga diri ayah sama ibu jatuh, Tom. Udah dong ya, ini lagi di luar. Udah ya, jangan tambah masalah nanti malu loh. Kita lebih baik pergi dari sini karena aku udah muak liat muka anak ini. Yuk. Udah bener deh, keterlaluan deh. Emang cuma dianya aja apa yang bisa punya kayak begitu. Aku juga bisa kali. Iya nanti kita umroh ya, kamu sabar ya. Umroh? Enggak, aku nggak mau. Ngapain kita umroh? Kita harus beda level. Kita nggak boleh selevel sama orang-orang kampung itu. Ngapain kita selevel sama ustazah kampung? Gengsi dong. Biaya haji kan mahal sayang, kita harus kumpulin uang dulu. Kita harus nabung. Nabung? Ya nggak mungkin lah kalau kita nabung. Kelamaan, mau sampai kapan? Mau sampai tua, sampai mati. Nabung juga nggak bakal bisa kita naik haji. Ya terus kamu maunya gimana? Mau aku? Kita jual warisan tanah tuh orang tua kamu ya. Tanah yang di kampung itu maksud kamu? Tanah yang deket sawah besar. Itu, inget kan? Nah, jadi uangnya bisa kita pakai untuk kita daftar pergi naik haji. Nah, urusan orang tua kamu tinggal bilang kalau itu dipakai uangnya untuk modal toko. Ya kan? Iya, tapi itu kan tanah peninggalan almarhum bapak aku. Ibu aku juga tahu sayang. Mas, dengar ya. Mau sampai kapan kamu dipanggil dengan nama Juragan Sembako Kampung? Kamu dipanggil kayak gitu terus sampai tua. Kamu gak mau kalau dipanggil selamat malam Pak Haji Salman. Aduh, masa kamu gak mau sih? Ya aku mau sayang. Ya terus kamu tinggal setuju dong. Ya udah,
kalau memang itu jalan satu-satunya menurut kamu. Gitu dong. Oke. Itu baru soalnya. Gitu. Gak bisa Salman, tanah itu sudah diwasiatkan oleh bapak kamu untuk diwakafkan jadi musola. Kamu tahu itu kan? Ya Salman tahu, Bu. Tapi kan niat Salman itu ibadah, Bu. Melihat Baitullah. Jangan bungkus keserakahan dengan alasan ibadah. Wasiat itu tanggung jawab akhirat, Salman. Iya, tapi Salman pengen banget ngeliat Ka'bah, Bu, untuk menyempurnakan rukun Islam. Tetap nggak bisa, Salman. Ibu tidak setuju tanah buat wakaf itu dijual. Bu, Arni mohon Bu, tolong untuk menjual tanah itu Bu. Nanti kami cicil sebagai gantinya. Ya Bu. Tetap nggak bisa, Arni. Tanah itu bukan untuk dijual, titik. Tapi Bu, memberangkatkan anak kandung ibu untuk pergi naik haji itu jauh lebih mulia Bu dibandingkan sekedar membangun musola Bu. Lagi pula kami berdua betul-betul ingin pergi Bu naik haji supaya kami bisa bergelar haji Bu. Haji itu ibadah, bukan gelar, bukan buat pamer-pameran. Kalian tuh nggak pantas ke sana. Bu, Ibu ngerti kan maksud Salman? Ini impian Salman, Bu. Ibu tidak akan kasih surat tanah itu. Nenek tidak mau menyerahkan karena nenek tahu kakek sudah berniat untuk mewakafkan tanah itu. Luar biasa loh Mbak, nenek kamu itu. Saya salut dengarnya. Begitu teguh dengan pendiriannya. Ya, mirip kayak kamu. Lalu Mbak, setelah nenek kamu menolak, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu? Ayah malah memasukkan nenek ke panti jompo. Apa? Bu, Siva kecelakaan Bu. Astagfirullahaladzim, apa kamu tadi bilang? Siva kecelakaan. Dia ditabrak mobil dan sekarang kondisinya kritis di rumah sakit Bu. Kita harus buru-buru ke sana sebelum terlambat ya Bu ya. Bu pakai ini ya. Akhirnya kamu keluar juga dari kamar ini. Salman, kenapa Siva bisa kecelakaan? Salman juga nggak tahu, Bu. Salman juga shock, Bu. Kejadiannya cepet banget. Jadi sebetulnya Siva itu mau beli obat buat ibu. Tapi kata orang yang lihat, pada saat Siva pulang, di depan gang, ada mobil yang menyambar, Bu. Ya Allah, lindungilah cucuku. Semoga belum terlambat ya, Bu. Yaudah, Bu, kita ke rumah sakit sekarang, Bu. Ya. Ayo Salman, ayo. Nenek pergi kemana? Udah malam. Nenek. Nenek di kamar mandi, Nek. Nek. Wah, kok ada suara mobil? Ayah mau kemana malam-malam gini? Ya, ayah tunggu. Ayah tunggu. Bu, ibu yang sabar ya, Bu ya. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit ya. Siva.
cepetan dikit mas bawanya. Ibu udah gak sabar mau sampai rumah sakit. Iya, aku juga mau cepet ke rumah sakit. Sabar ibu ya. Mbak Syifa, saya tuh nggak habis pikir. Kok segitunya perlakuan mereka? Kok mereka bisa tega? Padahal kan itu ibu kandung dari ayah kamu. Iya Mbak, yang di pikiran mereka cuma satu Mbak. Tanah itu Mbak, agar mereka bisa berangkat haji. Apakah orang tua kamu berhasil mendapatkan tanah itu? Iya Mbak, mereka berhasil. Ini bukan rumah sakit kan, Salman? Mana Syifa? Nah, ibu jangan marah-marah dulu ya, Bu ya. Kita berdua ini mau bicara baik-baik sama ibu. Bu, ini adalah surat peralihan tanah. Ibu tolong tanda tanganin ya. Tidak, tanah itu bukan buat dijual. Itu wasiat almarhum bapak kamu, Salman, buat bikin musola. Bu, musola itu bisa dibangun di tanah yang lain. Kami cuma minta satu tanda tangan ibu aja. Bukan minta nyawa, Bu. Ibu bilang tidak. Kalau ibu nggak mau, terpaksa kami masukkan ibu ke panti jompo itu. Supaya ibu nggak akan bisa ketemu sama Syifa seumur hidup. Jangan bawa-bawa Syifa. Udahlah, Bu. Ibu tanda tangan aja di sini, Bu, ya. Anggap aja ini kebaikan dari ibu buat anaknya. Kita berdua itu cuma mau pergi haji, Bu. Haji? Tapi dengan cara mengorbankan anak sendiri? Ini bukan ibadah. Ini kemunafikan, Salman. Kalau ibu masih keras kepala, aku bahkan segan-segan untuk menyakiti Syifa, Bu. Jangan sakiti Syifa. Ya udah, kalau gitu tanda tangan aja. Ibu tanda di sini, Bu. Ya. Ayo, Bu. Kalian tega. Tanda tangan. Bu, nanti kami akan bawakan sejadah dan air zam-zam dari Mekah buat ibu. Betul, Bu. Salman akan mendoakan ibu di depan Ka'bah. Biar ibu lekas sembuh, ya kan? Dan jadi nggak ngerepotin kami dan nggak jadi beban lagi, ya kan? Yuk, Ibu. Saking sayangnya nenek sama saya Mbak. Nenek bela-belain untuk nyerahin surat tanah itu kepada kedua orang tua saya Mbak. Cuman karena nenek gak mau kalau saya disakiti Mbak. Oh, Mbak Syifa. Saya jadi ikut sedih dengarnya, Mbak. Lalu kedua orang tua kamu, apakah mereka jadi pergi haji? Iya Mbak, jadi. Tapi gak ada satupun warga yang datang ke rumah untuk mendoakan mereka Mbak. Ini warga-warga pada kemana ya? Jam segini belum pada datang. Gak mau apa nganterin kita naik pergi haji. Iya loh Mas, mereka tuh nggak sopan banget loh. Mereka nggak menghargai kita tuh mau pergi naik haji. Ayah ibu, ya mungkin warga-warga lagi punya urusannya masing-masing, makanya mereka nggak bisa datang. Urusan? Urusan apa? Emang mereka pejabat? Paling juga mereka tuh iri sama kita karena kita berdua mau pergi naik haji. Betul. Mereka tuh pada nggak rela kalau kita tuh pergi naik haji. Karena mereka tuh orang-orang yang nggak mampu. Astagfirullahaladzim, ayah ibu nggak baik ngomong kayak gitu. Syifa, kamu itu sering banget ya belain orang lain daripada orang tua sendiri. Iya. Di mata dia tuh kita berdua selalu salah. Maksud Syifa tuh nggak kayak gitu, bukan Syifa mau nyalain kalian. Nggak usah banyak ngomong, kamu udah diem aja. Ya. Pak Sapri. Ah, sebentar Pak. Ini nih, saya sama istri saya mau pergi naik haji. Pak Sapri mau nitip apa di Mekah? Mau nitip apa? Pak Sapri. Udah Mas, biarin. Gak usah kamu peduliin mereka. Aku sumpahin mereka gak bakal bisa lihat Ka'bah kayak kita. Astagfirullahaladzim, ibu.
Padahal waktu itu orang tua saya sudah mau berangkat haji, Mbak. Tapi sikap dan ucapan mereka nggak dijaga. Mereka masih aja nyakitin hati orang lain, Mbak. Kamu tuh sabar, Mbak. Sabar banget ya menyikapi kelakuan orang tua kamu yang seperti itu. Itu karena nenek saya, Mbak. Nenek yang selalu mengajari saya untuk sabar. Dan ketika orang tua kamu, Mbak, saat mereka sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, apakah mereka sempat menanyakan kabar kamu dan kabar nenek? Sama sekali enggak, Mbak. Astaga. Bahkan saya dapat kabar. Dapat kabar apa, Mbak? Dapat kabar dari penyelenggara hajinya. Kalau orang tua saya kecelakaan, Mbak. Kecelakaan? Kecelakaan bagaimana, Mbak? Jadi ayah dan ibu saya tidak benar-benar mengikuti rukun haji, Mbak. Mereka lebih banyak jalan-jalan dan berbelanja. Di saat mau menyeberang jalan, mereka ketabrak bus, Mbak. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana kondisi orang tua kamu? Dirawat intensif di rumah sakit terdekat, Mbak, selama sebulan. Artinya orang tua kamu belum menunaikan ibadah haji dong? Iya, Mbak. Dan setelah pulang ke rumah, penyakit mereka malah semakin parah, Mbak. Salman tahu pasti ini semua gara-gara ibu. Ibu udah nyumpahin aku karena ibu gak ikhlas kasih tanah ke aku. Demi Allah, ibu tidak pernah nyumpain kamu, Salman. Ibu ikhlas. Saya. Ya jangan udah nenek mulu dong ya. Nenek gak mungkin nyumpain anaknya sendiri ya. Ya. Jangan deket-deket aku. Jangan. Kau lukai cinta setia. Semua panggil aku aja. Ibu dari bayi itu loh bekas. Panggil aku aja. Ini aja aku. Bu, ibu istirahat ya, Bu. Panggil saya Ibu Hajah. Ya, Bu Hajah. Istirahat ya. Bu Hajah ya. Bu Hajah ya. Nah, ini kurma. Kurma dari Mekah. Ya. Nah, ada lagi nih. Ini dia. Ini. Air Zam-Zam dari Baitullah. Zam-Zam ya. Ya. Makasih ya, Bu Hajah. Oh, baik saya ya. Bu Hajah baik ya. Iya, semua warga harus panggil saya Bu Hajah ya. Iya. Sekarang Bu Hajah mau bagi-bagi kurma dan Zam-Zam dari Baitullah Mekah. Ibu Hajah kami. Aku Bu Hajah. Aku ada kurma dan air Zam-Zam dari Mekah Baitullah. Aku Bu Hajah. Siapa yang mau? Pulang haji malah jadi gila. Alah, Bu Hajah. Jangan pergi. Aku ada kurma air Zam-Zam. Ya. Ada kurma air Zam-Zam dari Mekah Baitullah. Dari Mekah Baitullah berkah, ya kan? Ya, Bu Hajah. Bu Hajah. Udah ya, Bu. Ibu, udah. Ibu. Astagfirullahaladzim.
Ka'bah indah banget ya. Ka'bah indah banget ya. Baitullah. Aku datang, Baitullah. Kedua orang tua saya mendapat ganjaran atas perbuatan zolimnya, Mbak. Sabar ya Mbak ya. Tapi ibu kamu sendiri bagaimana kondisinya Mbak? Apakah membaik? Enggak, Mbak. Karena ibu saya makin meresahkan warga. Akhirnya ibu saya bawa ke rumah sakit jiwa, Mbak. Astaga Mbak. Duh sabar ya Mbak ya. Saya turut prihatin Mbak. Tapi semua yang kamu lakukan ini adalah bentuk kasih sayang dan keberanian. Termasuk kamu berani datang ke studio pada hari ini dan membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Pemirsa, terkadang luka yang paling dalam itu justru datang dari orang yang seharusnya melindungi kita. Tapi dari situ kita belajar bahwa menjadi baik bukan perkara darah, melainkan soal pilihan hati. Semoga kisah yang baru saja kita dengarkan ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, bahwa harta yang haram tidak pernah akan membawa keberkahan. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang pada waktunya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.